Pemirsa, tim kuasa hukum Febri Adriansyah yang dipimpin Febri Diansyah menyoroti tajam keabsahan surat perintah penyidikan yang dinilai tidak sah. Tim kuasa hukum menilai barang bukti emas dan falas yang disita juga belum dapat dibuktikan kepemilikan maupun asal-usulnya. Hal ini disampaikan Febri Diansyah saat menghadiri sidang pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Febri mengajukan sorotan tajam terhadap kejanggalan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus yang menjerat kliennya. Febri menilai penerapan pasal TPPU dilakukan secara tergesa-gesa tanpa memperhitungkan ketentuan predikat crime atau tindak pidana asal. Selain itu, dalam persidangan, ahli menegaskan bahwa barang bukti seperti emas 74 kg dan falas yang disita tidak bisa serta-merta dijadikan dasar penetapan tersangka TPPU. Pasalnya, kelembagaan penegak hukum belum bisa membuktikan secara jelas siapakah pemilik asli dan dari mana asal-usul barang bukti tersebut. Dan semua ahli tegas mengatakan bahwa sprendik tersebut tidak sah. Kalau ahli administrasi negara bilang melanggar prinsip azas umum pemerintahan yang baik. Kalau ahli-ahli hukum acara menegaskan bahwa itu tidak sah. Dan kalau sprendik tidak sah, maka seluruh rangkaian berikutnya juga tidak sah. Jadi barang bukti emas dan falas itu juga kami tanya. Apakah barang bukti yang ditemukan tersebut bisa langsung digunakan sebagai dasar penetapan tersangka pencucian uang? Ahli jelas sekali mengatakan tidak bisa langsung digunakan. Satu, harus jelas dulu tindak pidana asalnya. Dan terkait objeknya harus jelas dulu siapa pemilik emas tersebut. Pemirsa, tewasnya Sutrimo bukan sekedar kematian biasa. Kejanggalan demi kejanggalan yang muncul ke permukaan mulai dari skenario penjemputan yang rapi hingga hilangnya barang bukti krusial secara sepihak. Polisi pun mengenakan pasal kasus pembunuhan atau pembunuhan berencana dalam kasus ini. Lalu apakah Sutrimo memang sengaja dibungkam demi menutupi sebuah rahasia besar? Kita akan membahasnya bersama dengan Presiden Petisi Ahli Pitra Romadoni dan Komisioner Kompolnas Hoirul Anam. Selamat petang Bang Pitra dan juga Mas Anam. Selamat petang Mbak. Salam Selamat sehat. petang semua, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke Bang Pitra dulu. Bang Pitra, bagaimana Anda melihat rangkaian proses penjemputan Sutrimo yang diminta untuk kembali lagi ke Jakarta, kemudian penyediaan ongkos, hingga isolasi di rumah kosong dan juga akhirnya Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hanya berselang kurang lebih 3 jam sesaat sebelum ditemukan tewas, Sutrimo saat itu masih memberikan kabar sedang tugas di rumah FA. Apakah fakta-fakta ini semakin menguatkan adanya unsur perencanaan pembunuhan? Oke, terima kasih Mbak Pera. Kami sih melihatnya dari segi sudut pandang kriminologi dan viktimologi dalam kasus Sutrimo ini. Yang pertama, sudah jelaskan pihak keluarga mengatakan berdasarkan keterangan yang dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan bahwasannya yang menyuruh almarhum Sutrimo ini untuk pulang ke Jakarta adalah saudara FA. Nah, beserta dengan ada uang diberikan 5 juta dan dikawal oleh 2 orang. Salah satu hal tersebut merupakan suatu perlakuan istimewa yang sifatnya khusus, ya, karena dikawal oleh 2 orang dan hal tersebut belum pernah terjadi seperti yang disampaikan oleh pihak keluarga. Kemudian di Jakarta, TKP di depan rumahnya saudara FA yang bersangkutan itu pada pukul 3:18 itu kan mengirimkan foto sedang makan ayam goreng bersama dengan lalapan. Nah, di pukul 4.00 itu yang bersangkutan kembali mengirimkan foto pada pihak keluarga di depan rumah FA bahwasanya ia sedang berada di depan rumahnya FA. Kemudian di hari yang sama itu, ia juga mendapatkan perlakuan istimewa daripada ajudannya FA, inisial FA juga ya, memberikan minyak wangi ya, parfum lah ya. Nah, sehingga hal-hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat istimewa dan perlu untuk digali. Nah, selang beberapa jam, 3 jam setelah peristiwa tersebut, pada pukul 8.00 WIB itu ya keluarga menerima telepon ya dari saudara FA ini. Nah, artinya apa? Kalau keluarga menerima telepon dari saudara FA, berarti handphone berada di tangan saudara FA.
Nah, sekarang pihak keluarga beberapa hari yang lalu sudah mendatangi rumah FA melalui kuasa hukumnya untuk meminta handphone tersebut dikembalikan kepada keluarga almarhum. Tapi sampai saat ini tidak ada pihak keluarga menerima handphone maupun dompet milik pribadi almarhum. Nah, yang menjadi janggalnya adalah ketika saudara FA ini menuliskan kronologi ya kejadian peristiwa meninggalnya almarhum ini dengan menuliskan yang bersangkutan itu meninggalnya dengan mengeluarkan busa dari mulut dan hidung. Nah, kronologi inilah yang tidak disampaikan secara terbuka kepada pihak keluarga. Keluarga hanya menerima KTP saja dan almarhum yang sudah dimakamkan dengan bersih tanpa ada busa di mulutnya maupun di hidung. Baik, Bang Pitra. Dan Jadi dari fakta-fakta ini semakin menguatkan adanya unsur perencanaan pembunuhan menurut Anda? ya, dari kejanggalan-kejanggalan itu sampai sekarang itu belum terjawab ya, apa yang menjadi penyebab kematian daripada almarhum. Nah, melainkan kita hanya melihat dari versi pengacaranya FA yang mengatakan yang bersangkutan itu mengalami diabetes. Ini kan tidak melalui kajian riwayat medis. Nah, tentunya dengan otopsi ataupun ekshumasi ini akan menjawab melalui metode scientific crime investigation apa yang terjadi terhadap almarhum Sutrimo ini. Seperti itu, Mbak Baik. Vera. Saya ke Mas Anam. Mas Anam, dari fakta-fakta dan juga kejanggalan yang ada, menurut Anda apakah sulit memisahkan fakta ini dengan adanya unsur perencanaan pembunuhan? Harusnya enggak ya. Ini kan statusnya sudah naik penyidikan. Dan saya kira kami meminta Polda Metro Jaya untuk tidak hanya fokus soal racun, ya busa dan sebagainya, tapi juga soal konteks detik-detik kematian. Nah, disitulah pentingnya rekam jejak digital, makanya HP. Nah, itu penting untuk diambil paksa, gitu loh. Ini kan statusnya sudah penyidikan, punya hak untuk paksa, itu satu. Yang kedua juga penting untuk melihat, yang ini kejanggalan berikutnya ya, untuk melihat perjalanan dari rumah sakit ke Banyumas yang waktunya cukup lama. Yang itu kalau pakai ambulan harusnya udah cepat sampai. Tapi itu waktunya lama sekali. Lama sekali itu jadi penting untuk ditelusuri oleh rekan-rekan kepolisian. Kenapa? Karena itu kan jenazah ya, kalau itu bagian dari peristiwa pidana itu kan penting banget. Nggak boleh orang otak-atik dan sebagainya. Lah oleh karenanya ya saya kira sambil menunggu hasil dari ekshumasi kemarin yang mungkin minggu depan akan diumumkan, ya saya kira bisa fokus ke rekam jejak digital, HP maupun siapapun orang yang mengantar jenazah itu dari rumah sakit ke Banyumas. Karena waktunya cukup lama. Nah, cukup lama itu kan dalam berbagai analisis dan sebagainya, banyak asumsi. Ini belok kemana gitu loh. Apakah ini jenazahnya dibersihin dulu dan lain sebagainya, sehingga rekam jejak kalau seandainya ada racunnya, rekam jejak racunnya bisa nggak ketemu. Cukup lama loh. Kalau perjalanan biasa dari rumah sakit ke Banyumas itu ya dengan peristiwa ini itu selisih sampai tiga jaman kurang lebih. Oke. Ya, itu kan Mas Anam, penting Mas 3 Anam, jam itu. Gitu. Untuk bisa mengungkap rentang waktu yang cukup lama itu, siapa yang harus diminta keterangan? Apakah hanya supir ambulans atau pihak rumah sakit atau siapa? Ya tentu saja rumah sakit kan bisa dilihat kapan keluarnya dari CCTV. Terus yang mengantar pastinya ya pihak ambulan dan siapapun yang ada di ambulan tersebut. Kalau pihak keluarga kan sudah menjelaskan bahwa jam sekian pada malam hari jenazah baru kami terima dan hanya dikasih ya KTP ya gitu-gitu, HP aja enggak, misalnya begitu. Nah oleh karenanya menarik lagi garis kronologi struktur waktu sebagai satu peristiwa pidana, waktu yang lama dari rumah sakit jenazah diantar ke Banyumas sampai diterima oleh keluarga dan segera dimakamkan itu jadi sangat krusial di situ.
Oleh karenanya kami mengingatkan Polda Metro Jaya agar sambil menunggu hasil ekshumasi, ya kembangkan soal itu. Satu, jejak digital. Yang kedua, siapapun yang membawa jenazah itu dengan rentang waktu yang cukup lama. Karena banyak ini analisis sekarang, ya gara-gara lamanya waktu. Ya apalagi dengan kondisi tubuh jenazah seperti itu apakah belok dulu, terus dilakukan sesuatu, baru dibawa ke keluarga korban sehingga menghilangkan jejak-jejak toksik misalnya. Asumsi-asumsi itu banyak sekarang. Nah oleh karenanya ini harus dibuat terang. Kenapa kok lama waktu, beloknya kemana dan sebagainya. Karena itu poin struktur peristiwa yang penting. Itu sambil menunggu hasil ekshumasi. Menurut kesaksian keluarga kan peran Febri Adiono yang meminta Sutrimo untuk kembali ke Jakarta dan juga Ahmad Mahmud yang mengantar jenazah hingga kini juga belum diperiksa. Tapi apakah Kompolnas itu tahu Mas Anam bahwa 2 orang ini sudah masukkah dalam daftar pemeriksaan atau belum? Sejak penyidikan sebenarnya mereka sudah menjadi satu poin yang memang dimintain keterangan. Ya, cuman memang waktu itu belum bisa dimintain keterangan karena memang statusnya masih penyelidikan. Sekarang saya kira penyidikan ini ya kalau enggak mau dimintain keterangan ya paksa, kan statusnya penyidikan. Gitu loh. Nah, kami minta memang Polda Metro menjelaskan 27 orang itu, saksi itu apakah salah satu dari 27 itu sopir atau siapapun yang ada di ambulan itu sudah dimintain keterangan ataukah tidak. Kalau sudah dimintain keterangan apakah memang rangka waktu yang sangat lama itu menjadi poin penting ataukah tidak. Oke, saya ke Bang Pitra, tapi dijawab nanti usai jeda. Seberapa penting menurut Anda pemeriksaan terhadap Febri Adiono dan juga Ahmad Mahmud? Usai jeda, tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh, didukung oleh mau cappuccino yang autentik Itali. Top Cappuccino. Aha, ini autentico italiano. Top Cappuccino serasa cafe Italia. Dan milky foamnya lebih tebal, ditambah crunchy chocomal, aromanya so delizioso, so italiano. Rasanya excelente. So italiano. Nikmati Top Cappuccino rasa Italiano dari Wings Food. Hai keluarga Indonesia. Untuk setiap hidangan terbaik di rumah, pilih yang berkualitas. Minyak goreng jar diproses dengan teknologi pemurnian terbaru, menghasilkan minyak yang jernih dan lebih tahan lama. Diperkaya vitamin A, D, dan E, menjaga kebaikan di setiap masakan Anda. Keluarga pintar, pilih jar. Pokoknya teh untuk kesehatan persendian. Olahraga secara teratur. Dan jaga berat badan. Bila perlu, minum Osteocol. Sendi sehat, Osteo. Sosok orang-orang di lingkaran ex-Jampitsus Febri Adriansyah kini menjadi perhatian keluarga Sutrimo. Adalah Febri Adiono dan Ahmad Mahmud. 2 sosok penuh misteri itu dianggap paling mengetahui kematian Sutrimo. Sebab berdasarkan cerita kuasa hukum keluarga Sutrimo, baik Febrio dan Ahmad Mahmud memiliki peran dalam mengurus kematian Sutrimo. Detik ini penyidik itu belum memeriksa ke internal lingkungannya Pak FA. Misal kepada Febrio juga belum meriksa. Itu terus kepada kepada yang lain-lain yang termasuk yang membawa jenazah Pak Ahmad Mahmud, setahu saya memang belum meriksa. Artinya belum ke sana. Jadi kalau kami malah justru ya sudahlah, kami saja yang menanyakan. Kita biar melihat responnya kayak apa, karena kami juga harus melakukan proses-proses yang lain, yaitu surat kematian dan hak keperdataan almarhum. Adapun Pak Ahmad Mahmud ini kan kita baru tahu belakangan. Karena kemarin pada saat saya ke rumah Pak FA, saya memang berbincang-bincang dengan salah satu
ininya keamanan yang memang di sana mayoritas mantan tentara gitu kan, mantan ya, artinya mantan tentara yang jadi pengamanannya di rumah Pak FA. Saya nanyanya nggak ini, saya cuma nanyanya gini, Pak Ahmad Mahmud masih di sini gitu kan, terus orangnya jawab sudah tidak di sini. Artinya saya bisa oh berarti memang dulu adalah yang dimaksud keamanan itu adalah keamanan di rumahnya Pak FA. Untuk membuat terang kasus ini, handphone Sutrimo menjadi kunci dan petunjuk penting mengungkap ada tidaknya pidana di balik kematian Sutrimo. Namun sayang, sejak kematian Sutrimo hingga hari ini, keberadaan handphone itu entah ada di mana. Kenapa siapapun yang pada posisi ex Jampitsus itu pasti akan berusaha melindungi dirinya dengan cara apapun. Mungkin dia tahu isi HP-nya itu karena komunikasi dengan dirinya, mungkin juga tidak gitu loh. Tapi kan itu menjadi sangat penting untuk titik terang yang lain-lain, kontaknya dengan siapa, ngomongnya apa, WA-nya apa, itu untuk jejak forensik, untuk jejak digital forensik gitu. Untuk menggali peristiwa pidana di balik kematian Sutrimo, kepolisian telah memeriksa 27 orang saksi. Pemeriksaan itu dilakukan sambil menanti hasil otopsi jenazah Sutrimo yang hasilnya baru keluar 1 hingga 2 minggu lagi. Tim Liputan Metro TV. Kita lanjutkan perbincangan, Bang Pitra. Jadi seberapa penting menurut Anda pemeriksaan terhadap Febrio Adiono dan juga Ahmad Mahmud? Ya, saya kira mengenai hal tersebut, di dalam pidana kan sudah jelas ada disebut dengan legal naming ya, penyertaan dalam tindak pidana. Apakah yang bersangkutan ini memiliki peranan yang sangat banyak di dalam peristiwa tersebut. Dari rentetan dan kasus-kasus yang sudah disampaikan oleh keluarga tersebut, hampir 80% yang bersangkutan ini memiliki peranan yang sangat banyak ya. Mulai dari menelepon keluarga, mengantar jenazah, memberikan parfum, mengajak makan-makan, dan lain-lainnya. Nah, dan saya berkeyakinan bahwasannya yang bersangkutan ini juga sudah pernah untuk dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian, akan tetapi mungkin yang bersangkutan tidak mau untuk memberikan keterangan sehingga dilakukan interogasi. Nah, maka dari itu, dengan ditingkatkannya ke tahap penyidikan ini, merupakan suatu hal yang bagus ya untuk rekan-rekan kepolisian, karena upaya seperti ekshumasi dan lain-lainnya merupakan upaya paksa. Nah, maka dari itu sesuai dengan permohonan daripada keluarga almarhum ya melalui pengacaranya, agar ini difokuskan kepada saudara FA dan saudara A beserta dengan orang-orang yang memang terlibat dalam mengantar jenazah ini sampai kepada rumahnya di Banyumas. Nah, nanti akan dilihat apakah kategori dalam legal naming tersebut ada beberapa pihak yang masuk dalam kategori pleger, doan pleger maupun med pleger. Artinya, apakah yang bersangkutan itu diduga ikut serta, ya, turut serta, ataupun orang yang memang terlibat dalam suatu dugaan. Nah, ini kan kita juga belum bisa simpulkan apa kematian daripada almarhum ini, apakah memang wajar atau tidak wajar. Tapi tentu dengan beberapa kejanggalan-kejanggalan ini, sehingga dari sudut pandang kriminologi ini harus dijawab segera kepada masyarakat. Nah, saya mendorong agar pihak keluarga ini membuat laporan polisi pencurian terkait dengan handphone dan dompet tersebut. Karena apa? Karena itu merupakan salah satu kejahatan menurut saya, karena barang pribadi milik orang lain, apalagi sudah meninggal dunia, itu tidak boleh dikuasai oleh pihak manapun ya, selain daripada keluarganya maupun ahli warisnya. Maka dari itu, ya saya mendorong juga penyidik agar menambahkan pasal pencurian dan pasal obstruction of justice dalam pengungkapan kasus tersebut. Karena apa? Karena handphone itu sangat dibutuhkan sekali untuk mengetahui jejak digital. Dengan melalui metode scientific crime, siapa-siapa saja yang menghubungi almarhum itu sebelum meninggal dunia dan setelah meninggal dunia. Ini sangat penting sekali bagi penegak hukum agar mengetahui ya siapa-siapa yang terlibat, sehingga peristiwa ini dapat terungkap dengan terang benderang. Apalagi di dalam dompet tersebut ada ATM
ATM ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali karena itu merupakan transaksi keuangan ya. Transaksi keuangan ini harus dicek ya, siapa yang mentransfer uang, apakah ada nomini di dalamnya ya, sehingga ini harus diungkap kepada masyarakat dan diketahui oleh masyarakat. Karena yang bersangkutan ini kan informasi dari pihak keluarga adalah menjaga gedung maupun aset-aset daripada pihak saudara FA. Maka dari itu sedikit atau banyaknya tentu yang bersangkutan ini mengetahui aset-aset maupun bangunan-bangunan daripada saudara FA. Seperti itu Mbak Vera. Ya, saya ke Mas Anam. Mas Anam, jadi kalau pihak keluarga itu sudah memberikan laporan polisi terkait dengan kehilangan barang atas yang dimiliki oleh almarhum Sutrimo, termasuk tadi handphone untuk mengungkap jejak digital begitu. Bagaimana cara kepolisian untuk bisa menyelidiki rekam jejak digital di saat handphone ini sudah hilang? Loh, kan sebenarnya ini sesuatu yang bisa ditelusuri struktur peristiwanya. Kan itu kan sampai sekian jam sebelum almarhum meninggal itu kan masih ada komunikasi. Ya, ada orang yang dekat dengan almarhum sampai diantarin ke rumah sakit dan sebagainya. Itu kan pasti bendanya melekat. Kurang lebih begitu. Lah siapa yang ngambil dan sebagainya bisa ditelusurin. Nah, oleh karenanya ya kami mendorong Polda Metro agar ketika statusnya ini sudah penyidikan, ya upaya paksa, dan siapapun yang menghalang-halangi ya upaya paksa ini ya bisa obstruction of justice, ada pasal untuk penghalang-halangan. Nah itu bisa dikembangkan sebenarnya, kan itu struktur peristiwanya jelas kok gitu. Ini kan sesuatu yang tidak di ruang yang tertutup, ini sesuatu yang di ruang terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa teknologi yang memungkinkan ngelacak titik-titik di jam krusial itu dengan teknologi tertentu ya. Teman-teman penyidik pasti tahu, apalagi Polda Metro itu bisa dilacak siapa saja yang ada di titik itu, di jam itu, nomor HP dan sebagainya lah. Oleh karenanya saya kira ini Polda Metro nggak perlu berlama-lama. Ini kan kredibilitas Polda Metro yang biasanya kasus-kasus model kayak gini cepat loh mereka ini gitu. Langsung nyasar semua pihak, termasuk soal rekam jejak digital ini. Ya, jadi tanpa HP pun ada rekam jejak digital yang lain yang bisa ditelusurin. Cuman memang dalam konteks spesifik apakah ada pembunuhan, tidak ada pembunuhan dan sebagainya, HP itu ya patut diduga ada komunikasi yang mengarah ke sana. Itu juga memungkinkan gitu. Nah, oleh karenanya ya ini Polda Metro yang biasanya cepat soal-soal seperti ini ya saya kira semoga bisa bergerak, apalagi kan sudah semakin terang ini bahwa almarhum sekian jam sebelum meninggal masih dalam kondisi yang sehat gitu loh. Iya. Harusnya pihak kepolisian bisa bergerak cepat untuk menelusuri kemana handphone ini dan titik terakhirnya di mana begitu ya Mas Anam. Mengingat jasad ini kan tidak menunjukkan luka fisik, kunci utama pembuktian pembunuhan berencana atau tidak ini ada pada hasil toksikologi forensik pasca ekshumasi. Bagaimana kemudian Kompolnas, Mas Anam, untuk memastikan transparansi hasil laboratorium ini agar terbebas dari intervensi ataupun juga potensi manipulasi data medis? Singkat saja. Kalau saya sih sebenarnya begini, tidak hanya soal hasil toksikologi yang paling penting dalam konteks pertubuhan ya, pertubuhan jenazah itu, tapi juga kerangka peristiwa. Ini kan kami mendengarkan dari struktur peristiwa dari pihak keluarga maupun dari pihak pengacaranya, bahwa nyampe ke Banyumas itu waktunya sangat lama dan itu aneh gitu. Kan biasanya kalau misalnya kita 5 jam pakai ambulan harusnya cuma jadi 4 jam. Ini enggak pakai ambulan kok malah lama. Ya kan? Sehingga kalau itu ditelusurin, apapun hasil nanti ekshumasi ini, apakah ada racun, tidak ada racun, itu juga harus dikontekkan dengan sesuatu yang aneh di perjalanan itu. Lah kalau dia belok kanan dulu seandainya ya, ini kita berandai-andai, belum tentu terjadi. Ya, kalau dia belok dulu terus melakukan pendekatan dulu terhadap tubuh almarhum, kan nggak bisa ketemu ininya, racunnya. Nah oleh karenanya jadi penting itu
Jadi tidak berdiri sendiri tapi mengkontekkan gitu. Ya. Ada teori pembuktian yang sifatnya mozaik, satu dengan yang lain bisa dikonstruksikan secara bersama-sama. Saya ke Nah, kami Bang akan Pitra. pastikan itu ke Polda Metro. Iya, tanpa kita mendahului hasil ekshumasi, bagaimana jika hasil toksikologi itu tidak menemukan zat asing atau racun di tubuh korban? Apakah Anda yakin masih banyak alat bukti lain yang bisa didalami penyidik untuk membuktikan penyebab kematian dari Sutrimo? Singkat saja. Itu kemungkinan bisa terjadi karena ekshumasi itu dilakukan sudah selama 20 hari setelah almarhum dikebumikan. Maka potensi-potensi pembusukan dan sulitnya untuk diketemukan hasil histopatologi, toksikologi maupun pemeriksaan DNA itu mungkin bisa itu terjadi, sulit ditemukan karena sudah mengalami pembusukan tadi. Maka dari itu ya, di sini kami mengharapkan metodenya itu bukan melalui metode dari segi ekshumasi saja untuk pengungkapan kasus pidana. Sebagaimana diatur dalam pasal 235 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, ada 8 alat bukti untuk mengungkap peristiwa pidana. Salah satunya dengan metode surat melalui ekshumasi tadi, ya, petunjuk dan sesuatu hal yang dianggap memiliki kepentingan terkait dengan perkara, yaitu metode handphone tadi untuk didalami. Nah, berdasarkan kajian kami juga di petisi ahli, bahwasannya handphone yang tercantum dalam riwayat penyebab kematian kronologi itu bukanlah handphone daripada saudara FA, ya, tapi handphone atas nama orang lain, sudah kita tracking itu. Terus yang kedua, berdasarkan lembaran kedua riwayat kematian juga, itu bukan handphone atas nama Sutrimo, ya, akan tetapi handphone yang tidak bisa dihubungi maupun tidak ada jejaknya setelah kita tracking. Maka dari itu hal-hal itu juga perlu didalami karena kejanggalan-kejanggalan ini merupakan suatu kejanggalan yang memang tidak tiba-tiba, ya. Maka dari itu pemeriksaannya bukan hanya Ya, maka dari itu kami singkat. Ya, maka dari itu kami harapkan agar rekan-rekan penyidik bersama dengan keluarga membuktikannya dengan metode-metode lain selain ekshumasi dalam mengungkap kasus ini. Karena ekshumasi itu adalah salah satu bagian daripada pembuktian, bukan seluruh pembuktian, seperti itu. Baik, terima kasih Bang Pitra dan juga Mas Anam sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.